Ya Tuhan, Kau beri segalanya dalam anugerah dan kebaikan-Mu. Ya Tuhan, ya Tuhan. Engkau berikan semuanya. Oh, kasih-Mu yang luar biasa itu. Ya Tuhan, biarlah Basano. Kebaikan dan tidak melupakannya. Terima kasih. Oh, rehera mararamasu. Bawa hati kami balik kepadamu. Bawa hati kami kembali Tuhan. Tarik hati kami melekat padamu. Tarik hati kami melekat padamu. Oh, Ramahasin Nirmea. Oh, Relemesin Nirma. Mantakaralamohu. Biarlah Ramase. Kau tarik hati kami Tuhan. Urasandaralamu. Hati kami Tuhan, tarik hati kami. Biarlah Ramase. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Kau tarik hati setiap kami untuk berpaling terus kepadamu. Bahkan buat hati kami selalu melekat kepadamu ya Tuhan. Buat hati kami selalu melekat kepadamu, ini yang hamba minta. Sore hari ini kami berdoa, jangan biarkan satu orang pun pulang tanpa dibuat hatinya kembali berpaling dan melekat kepadamu. Tuhan, terima kasih. Kami tahu sesuatu yang baik Engkau kerjakan di tengah-tengah kami. Buat terus hati kami itu hanya tertuju kepadamu dan bukan kepada yang lain. Sore ini hamba berdoa, curahkan dengan kuat dalam kehidupan setiap kami roh hikmat, wahyu dan pengertian. Karena kami tahu hanya dengan itu kami akan sanggup mengerti setiap perkataan Tuhan yang membuat hati kami berpaling terus dan hanya memandang kepadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang luar biasa. Kau tolong setiap kami dalam nama Tuhan Yesus.
Dan semua yang berharap pada nama yang mulia itu berkata, amen. Sebelum Anda duduk, beritahu 3-4 orang sekitarmu, katakan, Yesus kita memang luar biasa. Amen. Silakan duduk, saudara. Mari kita buka Lukas pasal yang ke-6. Injil Lukas pasal yang ke-6, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11. Lukas 6 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11. Sebelum saya bacakan ayat ini, saya mau sharing dengan saudara. Beberapa hari yang lalu Ibu Linda Bernard telepon dan dia bicara, Pak, saya hanya ingin sharing, ingin ngobrol dengan Bapak. Ada beberapa hal yang Tuhan tunjukkan dalam penglihatan kepada saya, itu yang dia katakan. Dan kalau Anda kenal beliau, ini hamba Tuhan ini memang spesial di depan Tuhan. Karunia yang Allah berikan dalam hidupnya juga luar biasa. Kalau orang lihat penglihatan itu mungkin berbagai macam. Dia kalau nubuat itu lihat tulisan. Jadi dia kalau tutup mata, Tuhan bicara, itu Tuhan ngomong lewat tulisan yang jalan begitu, tinggal dia baca. Dan seringkali juga nubuatannya sangat-sangat detail sehingga memberkati banyak orang. So, pada waktu itu dia katakan begini, awal tahun ini dia mendapatkan penglihatan, ada beberapa hal yang dia sampaikan, tapi ini yang saya mau tekankan pada sore hari ini. Dia lihat seperti kuda-kuda rumah, kalau Anda tahu ya, seperti segitiga itu bentuknya, tapi pada kayu-kayunya itu diberi gelang-gelang besi yang banyak sekali, dan ada begitu banyak orang yang berpegang pada gelang-gelang itu, sementara di bawahnya itu ada arus yang derasnya luar biasa dan warnanya coklat jelek sekali. Orang yang tidak berpegang erat, ketika dia keseret arus itu dia hilang. Nah, dia berkata begini, saya nggak ngerti Pak, ini maksudnya apa penglihatan ini, tapi ini persis yang saya lihat kira-kira lebih dari 10 tahun yang lalu. Dan Tuhan berikan penglihatan mirip sama dengan yang saya lihat ini. Dan arus yang ternyata Tuhan tunjukkan itu melanda negara kita, itu yang hari ini kita kenal dengan nama narkoba, saudara. Itu sudah merupakan wabah buat bangsa, luar biasa, korbannya begitu banyak. Dan dia berkata, saya khawatir ada gelombang arus lagi yang tidak baik, yang melanda kita, sehingga menghanyutkan begitu banyak orang. Nah, saya bicara banyak dengan dia, dari pembicaraan itu kemudian kita mengerti, dan saya percaya ini, bahwa itu arus adalah arus keduniawian, yang akan makin lama akan makin kuat di tengah-tengah kita. Nah, pada minggu yang lalu kita semua sudah, saya yakin Anda percaya juga, terima akan impartasi dari Tuhan. Apa yang Anda terima itu kalau Anda pegang sungguh-sungguh, Anda terima dengan iman, itu akan punya akibat, dampak yang sangat besar dalam kehidupan saudara. Engkau akan menikmati akan kelimpahan Tuhan dengan cara yang begitu ajaib. Tapi saya sudah ingatkan saudara, bahwa segala sesuatu yang sifatnya materi, itu bisa membuat kita melenceng dari pandangan kita kepada Allah. Saya percaya itu arus keduniawian yang kita mesti waspadai. Karena semua yang bersifatnya materi itu bisa membuat mata kita bergeser dari Allah kepada materi, dari pemberi berkat kepada hanya berkatnya, dari penyembuh menjadi kesembuhannya. Dan ini yang kita mesti waspadai dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita mesti minta supaya Allah itu membuat hati kita terus melekat kepada Dia. Nah, oleh karena itu pada sore hari ini saya mau sampaikan ini buat saudara, supaya Anda mengerti ini yang Tuhan mau kita terima pada hari ini. Nah, mari kita lihat Lukas 6 sekarang. Saya akan bacakan dari ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11. Judulnya, Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Pada suatu hari Sabat lain, Yesus masuk ke rumah ibadat, lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus, kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, supaya mereka dapat alasan untuk mempersalahkan Dia. Tapi Ia mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada orang yang mati tangannya itu, bangunlah dan berdirilah di tengah. Maka bangunlah orang itu dan berdiri, lalu Yesus berkata kepada mereka,
Aku bertanya kepada kamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya? Sudah itu ia memandang keliling kepada mereka semua lalu berkata kepada orang sakit itu, ulurkanlah tanganmu. Orang itu berbuat demikian dan sembuhlah tangannya. Maka meluaplah amarah mereka lalu mereka berunding apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Nah, dengarkan dulu apa yang saya mau coba tunjukkan. Mungkin sebagian besar saudara tidak melihat seperti yang saya sudah lihat. Orang ini sebetulnya lumpuh tangan kanannya. Nah, perhatikan ya, orang kalau lumpuh tangan kanannya artinya secara fisik kita akan melihat ini tangan makin lama akan makin mengecil. Nah, biasanya kalau tangannya lumpuh sebelah kanan, maka tangan yang kiri ini akan dipakai kerja lebih keras dari biasanya, ya kan? Sehingga kalau Anda perhatikan, maka tangan kirinya ini akan kelihatan sangat kuat dan sangat besar mungkin. Saya punya teman satu, kenalan lama, namanya siapa ya? Kim Hok, saudara ya. Kenal dari sejak saya SMA, masih sering lihat nggak Kim Hok? Dia pernah masuk surat kabar karena dia termasuk orang yang menemukan pertama kali alat yang membantu dia untuk bisa bergerak. Itu seperti sepeda, tapi kayuhnya ditaruh di atas dan digerakkan dengan tangannya. Ya, dia istilahnya orang Kanada itu punya physical challenge di kakinya, sehingga dia harus pakai tangannya. Dia orangnya mandiri sekali, dia ingin bergerak kemana-mana, dia melayani, buka persekutuan doa, dia bisa khotbah, dia bisa apapun saudara. Beberapa hal dia mungkin terbatas, tapi orangnya memang tidak mau dikasihani secara gratis, dia ingin berjuang, dia dagang juga segala macam. Saya kagum orang seperti itu. Nah, kalau saya perhatikan, kakinya nggak bisa berfungsi normal seperti yang lain, tapi tangannya dia train begitu rupa, sehingga dia bisa bergerak kemana-mana. Sehingga kalau Anda ketemu dia, itu bisa perkasa sekali. Ya, sekarang mungkin harusnya lebih baik kalau ada motornya. Saya sering lihat di Gunung Pati itu becak pakai motor, wih keren. Di Semarang bawah nggak pernah ada, di atas ada. Sebab kalau genjot di sana mesti melorot kalau nggak pakai motor, saudara. Anda mau lihat, berkunjunglah ke depannya Rumah Damai aja, jangan ke Rumah Damainya, mereka terlalu sibuk untuk dikunjungi. Depannya aja Anda lewat jalan Gunung Pati itu, Anda akan ketemu banyak becak pakai motor. Teknologi baru, saudara. So, dengar baik-baik. Orang ini lumpuh tangan kanannya, akan kelihatan kecil sekali, lemah, gak bisa bergerak. Yang kiri akan jadi kuat sekali, karena terbiasa dipakai. Right? Yesus berkata, ulurkanlah tanganmu. Persoalannya, dengerin ya, Yesus tidak ngomong tangan yang mana. Dia nggak berkata, ulurkan tangan yang lemah, enggak. Dia hanya berkata, ulurkan tanganmu. Nah, tangan yang mana? Tangan yang tidak berdaya ini, atau tangan yang kuat? Yang mana yang dia mau hadapkan ke Tuhan? Saya mau tanya, saudara. Menurut Anda dia mengulurkan tangan yang mana? Kanan yang lemah atau kiri yang kuat? Hah? Kanan. Saya bilang kiri, angkat tangan. Saya bilang kanan, angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan. Kalau dia ngulurkan tangan yang kuat, tidak akan terjadi apa-apa. Tapi indikasinya mengatakan dia mungkin paksakan diri, saudara. Entah dibanting dengan tangannya yang tidak berdaya ini, dia hadapkan ke Tuhan. Sembuh. Saya mau tunjukkan satu rahasia akan namanya pribadi Tuhan kita. Jangan datang ke Tuhan dengan tepuk dada, pamer kekuatan. Jangan.
Tidak akan terjadi apapun dalam kehidupan kita. Kalau kita mencoba datang ke Tuhan dengan sikap hati berkata, nih Tuhan. Sebaliknya kalau orang percaya datang kepadanya dengan rendah hati berkata, ini ketidakberdayaanku Tuhan. Kekuatannya akan dialirkan dalam hidup saudara. Ngerti saudara? Ini pelajaran soal sikap hati. Jangan pernah datang kepada Yesusmu dengan engkau membanggakan kesanggupanmu. Dengan engkau membanggakan akan kekuatanmu. Kalau itu yang kita buat, kita berkata ini orang yang berjasa. Saya beritahu saudara, oleh karena kasihnya, akan tiba waktunya, kelak tanda petik ya, Anda akan dijatuhkan. Bukan untuk Anda hidup dalam dosa, tapi Tuhan akan celikkan ketidakberdayaan kita. Sebab Allah benci orang yang tinggi hati. Lihat dengan saya di 2 Korintus pasal 12. Di sini kita akan belajar kenapa Paulus sampai kepada kesimpulan yang luar biasa. 2 Korintus 12, perhatikan mulai ayat yang ke-7, lihat apa yang dia alami. 2 Korintus 12, perhatikan pada ayat yang ke-7. Alkitab mengatakan begini. Dan supaya aku jangan meninggikan diri, karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu. Jadi goalnya, tujuannya, supaya dia jangan meninggikan diri. Anda harus kenal hati Tuhanmu. Karena yang engkau katakan kuat sebetulnya, di depan Tuhan itu nothing, saudara. Gak ada apa-apanya. Kalau engkau mengakui keberadaanmu apa adanya, itu ketulusan dan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Itu yang membuat kasihnya akan diberikan luar biasa. Nah, Paulus berkata begini, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku supaya aku jangan meninggikan diri. Dalam satu ayat dia 2 kali mengatakan supaya aku jangan meninggikan diri. Artinya ini sesuatu yang serius di hadapan Tuhan. Terusin lagi. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan. Ini bukan yang ngomong bukan orang sembarangan. Rasul yang besar namanya Paulus. Dia sampai berseru bukan sekali, 3 kali. Supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Perhatikan, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab, perhatikan ini, justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi apa? Sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Kemudian dia berkata, karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, dalam siksaan, dalam kesukaran, dalam penganiayaan, dalam kesesakan, oleh karena Kristus, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Kekuatannya bukan dari dirinya, Tuhan yang berikan kekuatan. Nah, ini kesalahan banyak orang. Dunia ini secara filosofi mengajarkan, ceritakan kekuatanmu. Contohnya begini. Saudara kalau mau ngelamar kerja, Anda tunjukkan Anda orang goblok atau Anda orang pinter? Pinter toh? Yang ditunjukkan apa? Ijazah. Gitu? Ini loh ijazah saya. Kami baru terima surat nyasar ke PO Box kami yang sudah lama tutup. Ngelamar pekerjaan. Ya dibuka kan, untuk PO Box ini kita nggak tahu saudara. Dibuka orang lamar kerjaan. Lihat nilainya, B, A, orang pinter. Kalau C, D, kira-kira nggak pernah ditunjukkan dia. Gitu. Pernah sekolah, ya sambil lalulah katanya begitu. Dia tidak mau tunjukkan ijazahnya. Tapi kalau orang tunjukkan ijazahnya, dia berkata, aku ini pinter nih. Dunia begitu kan. Anda mau jual apapun, Anda mesti tunjukkan betapa baiknya yang engkau jual, betapa hebatnya ini. Tanpa disadari,
Dengan Tuhan kita bersikap yang sama. Nah, Anda kalau saya tidak berkata kalau Anda dagang tunjukkanlah semua kelemahan produkmu. Bangkrut lo saudara kalau cara begitu. Tapi lihat ya, dengan Tuhan sikap itu jangan dibawa. Kalau dia berkata ulurkan tanganmu, ini pilihan pada orang yang lumpuh tangan kanannya ini. Dia mau tunjukkan ke Tuhan sisi lemahnya atau sisi kuatnya. Saya bersyukur dia tahu apa yang dia buat. Dia tunjukkan kepada Tuhan sisi ketidakberdayaannya. Sembuh saudara. Saya belajar seperti Paulus juga belajar. Tuhan memang tidak suka dengan orang yang tinggi hati. Sikap hati yang merasa hebat itu akan selalu diikuti dengan kejatuhan. Saya cerita ya pengalaman saya saudara. Ketika saya kuliah di Undip 20 tahun yang lalu kali ya, atau 21 tahun, 22 tahun yang lalu. Sudah tua juga saya ini saudara. Rasanya baru kemarin saya lulus, sudah puluhan tahun. Tuhan segera datang nih, jelas. Saya sudah bertobat lahir baru, sudah mulai khotbah waktu itu. Kami dapat pelajaran agama Kristen. Dosen saya pendeta GKI Peterongan, Pak, siapa namanya? Simon, Pak, lupa saya namanya. Forgive me. Saya sudah khotbah nih saudara. Dia pelajari, kasih ini, wah segala macam bagus. Dia beri kami catatan, diktat, tipis. Saya lihat isinya penjelasan, tapi ada juga beberapa tambahan keterangan, misalnya Esther itu, Ratu Esther hidup di Puri Susan itu sekitar tahun berapa, itu ada keterangan tambahan-tambahan begitu. Yang saya pikir, ini nggak penting lah. Yang penting kan isinya, kebenarannya. Ingat saya sudah mulai khotbah tahun-tahun itu. Waktu ujian pelajaran agama Kristen, saya tidak belajar. Saya berkata apa? Kecil. Tanya apa saja, saya jawab. Entah benar, entah salah. Tapi saya yakin benar. Karena tiap hari saya baca Alkitab, hampir tiap minggu saya sudah mulai khotbah kemana-mana. Ngapain saya baru belajar lagi? Santai di rumah, yang salah apa saudara? Sikap hati. Besoknya ujian, Anda tahu pertanyaannya? Bukan soal lahir baru, bukan soal ayat ini pengertiannya apa, bukan. Tapi tahun-tahun itu loh saudara, yang ditanyakan. Jadi Esther itu hidup tahun berapa sebelum Masehi? Saya bilang gawat ini. Gak belajar saya. Di Alkitab kagak ada. Di catatan beliau ada. Saya keringat dingin saudara. Ingin nyontek. Ingin loh. Tidak iya loh. Ingin. Jangan terus Petrus Agung aja nyontek kok. Saya juga gak apa-apa. Melebunon rokok sendiri. Saya tidak ngajari saudara. Ingin. Tapi saya bilang, wes khotbah kok nyontek. Agama Kristen lagi. Tapi saya bilang, kalau aku gak lulus, malu. Bagi khotbah kok pelajaran agama Kristen orang lulus. Ayo. Keringat dingin saya bilang, Tuhan ampuni Tuhan. Memang orang ini sombongnya, blegedus. Istilahnya orang. Waduh saya jawab sebisa-bisanya. Beliau orang baik saudara. Kasihan sama orang Malang ini. Diberi nilai C saya. Waktu C, Tuhan berkata gini, tidak usah diulang, karena boleh ulang. Tidak usah diulang, biar mengingatkan kamu terus. Kesombongan itu berakibat kejatuhan. Sekian tahun kemudian saya lulus dari Undip. Memang betul, saya ini termasuk wisudawan terbaik. Sebetulnya saya bisa lulus juga dengan cum laude. Anda tahu, IP saya kurang 0,05 cum laude saya. Gara-gara pelajaran agama Kristen dapat C, saudara. Bayangin.
kurang 0,05 cum laude. Tuhan berkata, biar kamu merasakan, ingat seumur hidupmu. Cum laude dan tidak cum laude kan tidak ada bedanya untuk aku. Biar terima aja seperti itu. Saya bilang, seandainya aku tahu. Tapi tidak ada orang yang pernah tahu hari esok apa yang terjadi. Sikap hati kita yang harus dijaga. Ngerti saudara? Anda kalau dagang misalnya, Anda tahu produkmu bagus, jangan berkata gini, pasti semua orang beli saya. Belum tentu saudara. Begitu engkau tepuk dada, nih paling bagus. Tuhan berkata, yes, jajalen toh. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak menambahinya. Anda ikut tender, bangun apa? Anda berkata, pasti saya menang, produkku paling bagus, harga paling murah. Engkau sombong, Tuhan berkata, tak biarkan orangnya lihat mukamu sebel. Mau apa? Hati raja itu di tangan Tuhan. Raja kan pemegang keputusan, decision maker, di tangan Tuhan. Kalau Allahnya dibuat batu kayak Firaun, lo ini murah, ben, mau aku. Lo tapi gini, orang urusanmu aku mau. Aku gelemnya sing larang elek kok. Bisa apa? Kok uangnya dia. Iya tak? Pokoknya aku sing mahal. Elek ben, pokoknya larang. Bergurau, tapi kenyataan dia nawari juga hebat. Saya kalau pergi dengan dia, kalau sama-sama gitu ya, saya perlu ngajak dia. Saya orang yang tidak bisa nawar, saudara. Dia ini jago nawar. Kita pernah ke Yunani, itu orang Yunani dibuat pusing sama dia. Jaket itu, saudara, bisa dibabat habis harganya. Jadi kami pulang bawa jaket kulit dengan harga sangat nginjak kepala orang, betul. Saya punya teman expert di situ. Tapi kalau guyon, ben, larang ben, pokoknya, elek ben, larang pokoknya. Pengen mengeluarkan uang, loh, ada loh orang kayak begitu. Ada. Kalau hatinya dibuat begitu sama Tuhan, Anda mau apa? Jadi engkau punya apa sebetulnya? Tidak punya apa-apa. Kecuali hati kita harus nyandar ke Dia dan melekat kepadanya. Segalanya Tuhan yang ngatur. Amen, saudara. Jangan pernah lupa itu. Tapi kenyataan manusia seringkali merasa, nih. Mari kita baca Mazmur 19. Mazmur 19. Mazmur 19. Ayat 13, 14, dan 15. Saya bacakan buat saudara. Mazmur 19, lihat ayat 13 mulai. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Bahasa Inggrisnya, who can understand his errors? Siapa yang bisa ngerti errors dalam dirinya? Anda tahu error? Anda kalau punya komputer, macet error. Gimana ngatasinya? Restart. Kalau komputer hidupmu error, Anda tidak tahu sebetulnya. Kecuali Tuhan membuka hati kita, Anda berkata, ini kok macet semua ya programku. Program dagang, program belajar, program hubungan suami istri, program hubungan dengan anak, error semua. Kecuali Tuhan membuka mata kita, kita nggak tahu. Karena di dada kita tidak ada penampilan error, nggak ada saudara. Di komputer kita muncul, di hati nggak pernah muncul. Di luar kelihatannya semuanya beres, tapi macet semua. Nah kita berkata, siapa yang bisa ngerti errors kita? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hambamu juga terhadap orang yang kurang ajar. Sebetulnya bukan kurang ajar, tapi dosa kesombongan tadi dikatakan. Dan dikatakan, janganlah mereka menguasai aku, maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Nanti kita akan kembali ke ini, ayat berikutnya. Mudah-mudahan engkau berkenan kepada ucapan mulutku dan renungan hatiku ya Tuhan.
gunung batuku dan penebusku. Ayat yang ke-14, kalau Anda baca The Message berkata begini, keep me from stupid sin. Jagai aku dari dosa yang stupid. Anda tahu stupid? Goblok. Ada orang yang dosanya itu warnanya goblok sekali. Kegoblokan yang dia buat. Dia bilang, Tuhan, jagai aku dari berbuat dosa yang gobloknya kayak begitu. Itu dosa apa? Dia berkata, from thinking I can take over your work. Dari berpikir bahwa aku bisa ambil alih pekerjaanmu. Nah, pekerjaan Tuhan itu apa, saudara? Pekerjaan Tuhan itu apa? Buka 2 Korintus 3 ayat yang ke-5. Jangan, pekerjaan Tuhan itu menciptakan dunia dan segala isinya. Alright, bagus juga. Tapi lihat, ini pekerjaan Tuhan. 2 Korintus 3 ayat yang ke-5. Paulus mengucapkan dengan tepat sekali. 2 Korintus 3 ayat yang ke-5. Dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak. Dia berkata, kesanggupan kami adalah apa? Pekerjaan Allah. Jadi pekerjaan Allah dalam dirimu itu wujudnya apa? Kesanggupan. Anda sanggup ini, sanggup itu, pekerjaannya siapa? Allah. Kalau engkau pikir engkau bisa handle itu, engkau bisa take over itu stupid sin, saudara. Dosa kegoblokan. Karena bukan kita. Kesanggupan kita ini adalah pekerjaan Allah. Dari mana orang sombong? I don't know, dari setan pasti akarnya. Tapi kita harus tahu diri, saudara. Hati ini loh, harus terus melekat kepada Tuhan yang baik. Seringkali kita merasa, aku bisa. Kalau bukan karena saya, Tuhannya cuma giling-giling. Waduh, lali weton nih ini orang ini. Sungguhan. Orang yang selalu tepuk dada berkata, kalau bukan saya. Dengerin ya, jangan sok buat tepuk-tepuk dadamu, rontok jantung kita lama-lama, atau TBC malah, saudara. Semua itu dia. Kalau hati tidak melekat kepadanya, habis. Lihat Ulangan pasal yang ke-8. Kitab Ulangan pasal yang ke-8. Ulangan pasal yang ke-8. Dan pasal 9 nanti kita akan baca. Ulangan pasal yang ke-8. Lihat ayat yang ke-17 dulu. Ulangan 8:17. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Dia bilang jangan katakan dalam hati. Ini belum diucapkan di mulut kita. Baru kita ngomong di hati, dia berkata jangan kamu katakan dalam hati. Tetapi ayat 18, haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu. Ini yang dia rindukan. Apapun yang kita dapatkan, yang kita nikmati, ingat terus akan Tuhanmu. Hati melekat ke dia, bukan kepada yang lain. Kalau kita mengatakan, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan atau kuasa untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Pasal 9 ayat yang keempat mulai dikatakan, janganlah engkau berkata dalam hatimu. Diulang lagi, jangan ngomong ini di hatimu. Apabila Tuhan Allahmu telah mengusir mereka dari hadapanmu, karena jasa-jasakulah Tuhan membawa aku masuk menduduki negeri ini, padahal karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan menghalau mereka dari hadapanmu. Bukan karena jasa-jasamu atau karena kebenaran hatimu, bukan. Jadi jangan merasa terlalu GR, saudara. Semua itu kasih karunia.
Engkau masuk menduduki negeri mereka, tetapi karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu, dan supaya Tuhan menepati janji yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi ketahuilah bahwa Tuhan bukan karena jasa-jasamu. Diulang berkali-kali, artinya ini sudah terlalu banyak orang yang merasa berjasa. Coba orang tua, kalau anaknya nakal ngomongnya bi, nah ora bapakmu nukono kuwi nang. Kita karena Anda tuh tanpa sadar. Kalau suami marah sama istrinya, gue tidak kawin bi aku. Dadi opo kowe? Mungkin malah ratu Inggris. Right? Tapi itu orang kan tepuk dada toh. Hati-hati loh. Banyak orang begituan. Nyesel aku kawin sama kamu, kata istrinya. Dulu tuh profesor ngelamar aku. Lah kok gelem aku ngambek kowe? Lambu. Oh usah gede gitu, milih diri toh. Tapi itu sebetulnya apa saudara? Sombongan. Anda kerja di bank, Anda dengan kamar. Kalau bukan saya ini loh, ini bank ini bangkrut. Bank bangkrut paling. Kalau bukan karena saya. Jangan. Tuhan berkata jangan katakan di hati aja jangan. Bukan karena jasamu. Itu kesombongan, saudara. Itu yang dikatakan tadi, stupid sin. Dosa kesombongan. Itu yang jatuhin, saudara. Anda bisa nangkep. Seringkali itu dengan gampang kita ucapkan. Karena kita pikir itu milik dia. Milik kita. Dan hati kita jauh dari Tuhan. Tuhan ingin ingat dia senantiasa. Saya tadi pagi cerita, kemarin juga saya cerita. Saya berdoa Anda diberi Tuhan hati yang sama, bahkan lebih lagi. Saya beritahu saudara ya, saya tahu Tuhan suka. Kami kan liburan ke Amerika, Kanada bulan lalu. Sebetulnya saya tidak ada rencana ke Orlando pada waktu itu. Tapi teman baik kita semua, Pendeta Larry Kiefer pas datang ke Semarang bulan September atau Oktober yang lalu. Pas kami makan sama-sama sebelum dia pulang, dia tahu bahwa saya akan ke Amerika bulan Desember. Dia paksa saya, dia bilang kamu harus kunjungi kota saya. Saya bilang sudah sering aku dulu ke Orlando. Dia bilang, ya aku tahu, tapi kamu harus bawa anak-anak. Kenapa? Anak-anak perlu ketemu Mickey Mouse, Minnie Mouse, Donald Bebek, Peter Pan, dan Pinocchio katanya. Kamu tidak perlu, tapi anak-anak perlu. Saya bilang, saya perlu, saya berkata gitu. Ya harus kamu ke tempat saya. Kemudian dalam pembicaraan itu dia juga minta saya khotbah di gereja dia. Dia membantu pendeta Sam Hin, adiknya Benny Hin, untuk di khotbah di gereja dia. Singkat cerita bahkan diatur bisa interview dengan TV di Orlando, Channel 55, Superstation. Saya terbang dari LA ke Orlando, keluarganya Pak Timotius juga dari LA ke Orlando, tapi kami pakai flight yang berbeda. Pak Timotius tidak ikut, ini nanti saya berkata ini kombinasi bagus, suaminya kerja cari uang, keluarganya menggunakan uang itu jadi itu akurnya di situ, saudara. Kalau sama-sama nyari uang terus nggak ada yang mengeluarkan bisa mati kelaparan, gitu. Harus ada yang cari, ada yang membelanjakan. Itu penting Anda harus ketahui. Jadi kalau istriku kok suka belanja, memang karunianya begitu, berbeda dengan suami. Itu gift-nya. Ini dia pergi keliling, keluarganya ikut. Saya diizinkan 1 hari setengah. Tapi yang setengahnya saya harus khotbah di tempatnya Sam Hin. Jadi hari keduanya pagi-pagi saya temani mereka sampai sore. Saya balik ke hotel, dijemput, baru kemudian khotbah tempat Sam Hin. Nah,
Hari itu kami tiba di Orlando cukup malam, jam 10 malam, karena terbang dari LA kami siang hari. Begitu saya jalan dengan anak-anak, mau turun lewat eskalator ke baggage claim. Eskalator yang bagian naik itu yang muncul pertama anaknya Pak Timotius. Si Joshua sama Jessica itu kepalanya muncul, terus ketawa. Gitu. Wah rame ya saudara, rame turun. Yang jemput kami itu PhD, doktor, teologi ya. Dia bawa van besar. Saya juga doktor sih, dokter Andes tapi saudara. Hanya bedanya dia sekolah lebih lama itu aja. Anda juga dokter, cuma kurang lama sekolahmu jadi belum nyampe. Calon-calon lah, kalau mau gitu. Tapi jangan beli ya saudara, malu-maluin. Lalu kemudian saya heran sekali. Kita kan pakai tenaga porter untuk ngangkat barang karena begitu banyak. Koper kami itu berangkat berapa ya? 5 besar, 3 kecil. Ini keajaiban lagi lah. Kalau saya pergi sendiri, 1 tas kecil jinjing itu cukup. Kalau saya pergi berdua, koper besar 2 penuh. Kalau pergi berlima, 5 koper besar-besar, pulang beli 1 koper besar lagi, dan koper kecil 1. Itu dari mana? Ayat kita berkata, 1 orang makan 1.000 orang, 2 orang 10.000 orang. Itu terjadi saudara, dalam urusan koper terutama. Nah, saya tidak cerita panjang lebar. Ini orang bayarin semua tipsnya, saya mau keluar duit nggak boleh. Mau ikut ngangkat koper tidak boleh. Loh, saya mikir gini, kamu ini sekolah lama-lama kok ngangkati koperku, saya bilang. Isinya mainan anak-anak saya, diangkati sama dia, masukin koper, kami masuk di van. Jalan saudara, dia sediakan buat kami itu hotel di sebuah resort miliknya Disney World. Mereka punya banyak tempat, dia berikan kami one of the best yang mereka punya. Kami dibawa masuk ke Coronado Springs, bagus sekali. Ada danau buatan di tengahnya. Saya beritahu bagus sekali. Kalau nggak percaya lihat sendiri sana di Orlando saudara. Itu saya masuk itu. Suasana begitu masuk seperti Anda kayak anak kecil. Dibuat begitu rupa sehingga kayaknya beban itu plus hilang kayak ya aku mau bermain-main lagi itu kesannya ini. Itu pinternya orangnya. Terus saya akan ke meja resepsionis dengan teman saya ini, orang Amerika. Nah, ketika sampai diberitahu, Pastor kamu dapat 2 kamar, connect, terus kemudian bednya besar. Lalu dia berikan saya tiket pas masuk ke ke parknya itu beberapa, itu mahal sekali. Dia bilang ini 4 hari, kamu pakai, kamu boleh pergi kemana aja di Disney dengan bebas, tidak bayar apa-apa lagi. Terus dia kasih kartu kreditnya. Dia bilang sama orang ini, semua pengeluaran dia untuk makan apapun, bayarnya pakai ini. Ini keluarga tidak boleh bayar apa-apa, jadi bayarnya pakai ini. Saya diberitahu, kamu tidak usah bayar apa-apa. Ngasih tip pun tinggal tulis, kamu tinggal tanda tangan. Kami sudah beresi semua. Ini kamar kami bayar semua, ini tiket sudah dibayar semua. Pokoknya tinggal kamu ketemu Mickey Mouse saja, foto bersama, tanda tangan. Itu aja anak-anak kami cari tanda tangan dan foto bersama. Saya saudara ya, minta saksi dong. Saya hanya diam, saya bilang thank you. Waduh, kena di hati saya. Saya tidak expect, tidak berharap seperti itu. Right? Saya mundur, saya panggil istri saya. Saya ngomong sama dia, saya bilang gini, bukan karena Yesus, saya bilang, nggak ada ini orang ini bisa ke sini. Ini kalau bukan karena Yesus, saya bilang, tidak bisa kita nikmati seperti yang kita nikmati sekarang. Saya ngomong sama anaknya Pak Timotius, sama Joshua, saya mungkin dia lupa. Saya bilang, kalau bukan karena Yesus, kamu masih tinggal di rumahmu lama itu, sekarang mulai kebanjiran, saya bilang. Itu danau buatan, itu danau tiban, saya bilang, naik musim udan itu. Danau rob, saya bilang. Masa orang kecil begini, saya bilang sama Joshua, bisa sampai ke Disney? Saya bilang, bukan karena Yesus ya tak beritahu, nggak nyampe ke sini. Saya ngomong sama dia, tanya dia, saya bilang,
Kalau bukan Yesus nih, bisa. Saya bisa apa? Ya, saya ini siapa? Ada apa-apanya. Kalau waktu kecil mainan kalah terus. Umbul gak pernah menang. Setinan gak pernah menang. Saya gak punya apa-apa. Saya ngomong sama saya, bukan karena Yesus. Kami sudah capek sekali, saudara. Malam itu kami cari kamar nyasar-nyasar. Kan gede sekali. Saya sudah jadi kayak orang buta itu. Saking di hati itu, waduh banyak hal. Saya bilang, Tuhan kalau bukan karena Yesus. Anda tahu Tuhan ngomong apa sama saya? Dia bilang, hati seperti itu aku suka. Sebab selalu ingat dari mana sumbernya. Banyak orang diberkati. Ngomong kasarnya saudara ya, langsung biayaan. Ya tahu? Lupa dari mana itu. Kalau Anda terima sesuatu, hatimu bisa bilang, Tuhan, kalau bukan Engkau. Kalau itu jadi pegangan hidupmu, Anda berkenan di depan Tuhan, saudara. Dan bukankah hidup kita ini tujuannya kita ingin hidup berkenan di hadapan Tuhan. Amen, saudara. Kelihatannya sederhana, tapi tidak sesimpel itu. Serius, saya kalau kemana pergi, Tuhan ini bukan karena aku. Aku kenal betul siapa orang. Bukan karena Yesus. Nah, bisa. Saya berdoa kita diberi hati ya, yang selalu berkata, Tuhan, biar selalu aku ingat Engkau. Tidak membuat mataku itu geser ke materi, geser ke yang lain. Yang selalu berkata, Tuhan, biar selalu aku ingat Engkau. Tidak membuat mataku itu geser ke materi, geser ke yang lain. Tapi terus tertuju hanya kepadamu. Ingat dari mana semuanya ini. Ada orang berkata, Pak, apa harus ingat terus sih Pak, dari mana kita berasal? Ya. Saya bilang ya. Satu hari Yesus dicobai di padang gurun. Setan tunjukkan semua kerajaan dunia dan dia berkata kepada Yesus, sembah aku berikan semuanya kepadamu. Yesus mengutip dalam kitab Ulangan yang berkata, ada tertulis, kamu hanya boleh menyembah kepada Allah saja dan kepadanya kamu berbakti. Ketika saya cari di kitab Ulangan, bagian dari yang dicuplek oleh Yesus itu sebetulnya luar biasa. Dimulai dengan perintah, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap akal budi, segenap jiwamu dan kekuatanmu. Kalau Anda baca terus, Tuhan berkata begini, kalau kelak anak cucumu tanya, kenapa kita harus melakukan yang Tuhan perintahkan? Kamu harus jawab begini, dulu kita ini budak di tanah Mesir dan Tuhan melepaskan kita. Saudara dan saya harus selalu ingat apa yang selama ini Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Sehingga tidak lagi kita bisa tepuk dada kita. Ketika menghadap ke Tuhan, bukan tangan yang kuat yang kita pamerkan. Karena di hadapan Dia, kita cuma debu tanah. Tapi kita berkata, ini loh Tuhan, kenyataan keberadaan saya. Kalau bukan Engkau, tidak ada apa-apanya. Beberapa hari yang lalu saya telepon Pak Sugi, saya bilang, aku mau doa di Holy Stadium di tanah kita. Saya datang setengah jam lebih awal dari beliau. Karena paginya Tuhan ngomong ke saya diberi ayat Mazmur 127. Saya bawa mobil, saya bawa Alkitab, saya parkirin depan tanah kita. Saya matikan mesinnya, saya buka jendelanya sedikit, saya buka Alkitab saya nangis di depan Tuhan. Saya baca perkataan Tuhan itu. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sia usaha orang apa? Membangunnya. Saya bilang, Tuhan, kalau bukan Engkau yang bangun ini, sia-sia.
Anda tahu berapa orang memperkirakan kita akan habiskan untuk pembangunan itu? 80 miliar, saudara. Dari mana itu? Secara kekuatan manusia, jauh di luar kemampuan kita. Tapi kalau Dia berkata iya, segala sesuatu mungkin bagi Dia. Hanya jaga sikap hati kita. Amen, saudara. Itu yang paling utama. Saya percaya 1-2 bulan mendatang, semua urusan tanah akan selesai. Itu pun Anda dan saya tahu. Bukan karena kesanggupan manusia kita. Itu karena pekerjaan Allah yang kerja dalam kita. Saya berdoa, Tuhan beri kita hati yang terus berpaut hanya kepadanya. Amen, saudara. Coba buka Matius pasal yang ke-25. Injil Matius pasal 25. Saya bacakan mulai ayat yang ke-31. Matius 25 ayat yang ke-31. Judulnya penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kau memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kau memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan Raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah tersedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus atau sebagai orang-orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tapi orang benar dalam hidup yang kekal. Nah, perhatikan, domba dan kambing apa bedanya? Domba menghadap ke Tuhan merasa tidak berbuat apapun. Ngerti, saudara? Sadar, dia tanya, "Kapan kami berbuat, Tuhan?" Artinya mereka berkata, "Aku gak merasa punya jasa apapun." Tapi kambing berkata, "Kapan kami tidak melayani Engkau?" Artinya dia merasa melayani, merasa sudah berbuat sesuatu. Ini jadi masalah. Selalu kita merasa diri kita somebody. Dari cara bicara kita,
dari omongan kita. Saya beritahu saudara ya, pekerjaan Allah semuanya itu. Kesanggupan kita itu pekerjaan Tuhan. Dengan dasar apa kita bermegah? Tidak ada. Semua sebetulnya karena kasih karunia dan kasih sayangnya. 2 hari yang lalu atau 3 hari yang lalu, agak ramai di kantor, banyak teman bicara-bicara. Saya lagi datang pagi itu ke kantor. Saya diberitahu teman-teman, saya terima fax dari Merlin Hickey. Anda pernah kenal ministry beliau beberapa kali ke Semarang. Saya baca faxnya. Saya bilang, Tuhan, kalau bukan Engkau, beliau akan mengadakan KKR, dan saya diminta untuk jadi salah satu pembicara untuk seminar yang dia buat, konferensinya. Di negara yang belum pernah saya kunjungi dan tidak pernah saya mimpi, dan tidak pernah sebetulnya saya terlalu ingin ke sana. Negara itu bernama Pakistan, tetangganya Afghanistan, saudara. It's interesting. Istri saya mau ikut, saya bilang nggak usah lah, saya mau ajak Pak Yos saja karena mukanya kayak Jenderal Musharraf lah. Pak Yos itu kan kalau sedikit pakai kayak Musharraf. Kita punya banyak teman, tapi Pak Yos itu memang kalah dengan istrinya. Karena Ibu Yos itu kayak Bu Mega sebetulnya ya saudara ya. Mumpung nggak ada orangnya kita ngomongin. Pak Timotius kalau panggil ini RI 1. Mirip. No, tapi cemerlang istrinya Pak Yos, jelas itu. Urapannya kenceng sekali. Serius, kalau Anda dengar di radio dia apa, luar biasa. So, pada waktu itu saya baca, saya bilang, Tuhan, apa sih yang Engkau mau dari ini? Saya ngomong, kalau bukan karena Tuhan. Ingat, semua itu karena kasih karunia dan kasih sayangnya. Kalau Tuhan tidak ambil saya jadi hambanya, mungkin hari ini I think saya jadi kaitur. Karena saya kuliah sejarah, menjelaskan Candi Prambanan, Candi Borobudur, gitu kan. Tugu Muda yang sering kali gelap kalau malam. Lawang Sewu. Saya akan berkata pada turis-turis itu, kenapa kok disebut Lawang Sewu? Sebetulnya kurang dari 1000. Tapi kalau disebut utuh nanti kasihan tukang-tukang Daihatsu itu. Ayo Lawang 135, angel. Itu kalau Sewu kan, Lawang Sewu. Enggak apa. Lawang 135, keliru kan. Jadi untuk mempermudah. Saya bayangin diri saya. Tapi saya bilang sama Tuhan, jujur, mengemis aku malu, mencangkul aku tidak kuat. Paling enak ikut Tuhan. Yang diambil. Kalau bukan karena dia, mau jadi apa? Ya itu. Paling saya menjelaskan kepada orang-orang itu. Gitu. Tapi kalau Tuhan berkata, ikut aku. Itu kemuliaan yang luar biasa. Dan kehormatan, saudara. Amen. Saya berdoa Anda ngerti itu. Karena kalau hati kita bisa terus berpaut ke Dia, itu yang mendatangkan perkenan Tuhan. Saya nggak tahu ya, masa lalu saya ini dipenuhi dengan banyak hal yang hari ini bisa membuat saya terus ingat Tuhan. Apapun bisa muncul, klik, saya bilang, Tuhan. 2 hari yang lalu, kemarin pagi, kami mau pergi dan istri saya lagi dandan, saya panggil dia. Kemarin pagi saya makan nasi ayam. Anda tahu nasi ayam? Saya lihat pemandangan yang mentakjubkan. Anda tahu itu
sambal gorengnya, warnanya merah itu. Kalau dikasih santan di atasnya itu bagus ya. Saya bilang, saya panggil istri saya bilang, dia pikir ada apa? Saya bilang, dulu dia bilang, aku kalau makan ini tuh gak bisa aku beli pakai nasinya, hanya beli lauknya. Terus aku bawa dari rumah nasi segunung, ikannya di puncaknya. Dan saya punya keahlian, kalau makan nasi banyak, ikannya sedikit. Orang-orang yang kecepet kreatif. Sampai sekarang saya ahli itu. Tapi istri saya melarang saya makan nasi banyak-banyak. Saya bilang, hari ini saya mau balas dendam. Ini kalau bukan karena Yesus, tidak mungkin. Dia beli dalam panci yang cukup besar. Saya makan separuh, saudara. Sikat. Mencret saya akhirnya. Karena itu terus. Saudara bisa apapun. Kalau hatimu melekat ke dia, apapun. Kalau tidak, Anda akan isinya ngomel. Apapun. Cerita lagi, rahasia-rahasia pribadi sebetulnya. Ada beberapa dendam pribadi sebetulnya dalam hidup saya. Nasi ayam satu diantaranya. Sudah nggak salah. Terlalu panjang. Tapi ini yang saya mau sampaikan buat saudara. Bawa terus, izinkan Tuhan membuat hatimu melekat ke dia. Jangan kepada yang lain. Jangan datang dalam kekuatanmu. Dan kau berkata, nih aku bisa. Datang dalam kerendahan hati. Bilang Tuhan, kalau bukan Engkau, tidak ada artinya. Yesaya pernah mengalami titik krusial. Di rumah Anda boleh lihat. Para teolog mengatakan perjanjian lama itu ada dua macam nabi. Nabi besar dan nabi kecil. Nabi kecil seperti Nahum, Obadjah, cara dikotbahin. Saya kok juga gak pernah tuh khotbah Nahum, itu gak pernah. Tapi kalau menjelang Tuhan datang, saya pikir saya akan mulai khotbah Nahum, mungkin. Nanti kalau di surga ketemu dia, kita tanya sama-sama, kamu ngomong apa sih sebetulnya? Nah, ngerti sama sekali. Nahum, Obadjah. Kalau Hagai, Habakuk masih lumayan. Tapi itu golongan nabi kecil. Ada golongan nabi besar, Yesaya, Yehezkiel, Yeremia. Lebih besar. Yesaya menghadapi titik yang sangat krusial dalam hidupnya. Di Yesaya pasal 6. Dari pasal pertama sampai pasal 5 dia sudah bernubuat. Di pasal 6 Tuhan menyatakan dirinya kepadanya. Begitu terangnya, begitu luar biasanya. Reaksi yang muncul, dia teriak, dia berkata, celaka, aku najis bibir. Anda tahu kalau seorang nabi bisa mengakui bibirnya, mulutnya ini najis. Sama seperti kalau Anda masak, Anda jual restoran, buka restoran, Anda berkata, sorry ini pernah dulu racun tak kira merica katanya. Itu akan menghabiskan karier saudara. Right. Tapi orang ini terima dengan rendah hati koreksi Allah dalam hidupnya. Ketika kemuliaannya dinyatakan, dia teriak, celaka aku najis bibir. Dan kerendahan hati itu yang dihargai Tuhan. Disentuh dengan bara api surga. Disucikan lagi bibirnya. Dia bisa punya kekuatan nubuat puluhan pasal lagi. Dan hari ini dia termasuk nabi besar. Anda nanggap itu? Kelak engkau jadi sebesar apa? Tergantung dari apakah engkau menghadap ke dia dengan tangan yang kuat,
atau engkau datang dengan tangan yang lemah. Sikap yang merendah di hadapan Tuhan akan menghasilkan peninggian Allah yang luar biasa. Ayat terakhir Lukas 18. Lukas 18 ayat yang ke-9 sampai 14 dan kita akan selesai dengan ini. Lukas 18, perhatikan mulai ayat yang ke-9. Perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Jadi ada orang yang menganggap dirinya benar terus menganggap rendah orang lain. Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa, yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pejinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali." Hebat sekali. 2 kali seminggu. "Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan apa? Ditinggikan. Saya berdoa, miliki sikap merendah di hadapan Tuhan. Dan saya percaya anugerahnya akan diberikan buat kita. Tutup Alkitabmu. Naikkan pujian, buatlah jalanmu dalam saya. Mazmur 25 mengatakan, kepada orang yang rendah hati, dia tunjukkan, dia ajarkan hukum dan jalan-jalannya. Saya berdoa, Tuhan berikan akan kerendahan hati dan hati yang melekat terus ke dia. Dan minta supaya Tuhan buat jalannya dalam kehidupan kita. Amin, saudaraku. Mari berdiri sama-sama. Buatlah jalanmu dalam saya, Tuhan penjunan ku tanah liat, biar kau kerjakan seturut maumu, ku duduk diam di kakimu. Biar keluar sebagai doa kita. Buatlah jalanmu, ya Tuhan, dalam saya, Tuhan penjunan ku tanah liat, biar kau kerjakan seturut maumu, ku duduk diam di kakimu. Katakan saya lagi biar keluar dari hati kita. Buatlah jalanmu, ya Tuhan, dalam saya, Tuhan penjunan ku
beberapa waktu terakhir ini Tuhan seringkali suruh saya tulis apa yang kuat di hati. Dan dia bilang buat jadi buku. Saya merasa dalam hati, dalam roh saya ini kita berkejaran dengan waktunya Tuhan. Ada hal yang begitu besar dia mau kerjakan. Tapi landasan hati yang benar harus kita miliki. Kalau dengan jujur saya boleh berkata, seringkali pergulatan kita yang paling berat dengan hati kita sendiri. Untuk orang bergeser dari Tuhan itu begitu gampang. Saya hanya mau menghimbau saudara. Saya tulis beberapa buku terakhir ini. Kalau Anda tidak ada uang, hubungi ketua MK, minta MK itu beli, dibaca giliran. Karena ini sebetulnya akan menolong saudara ngerti hati Tuhan. Tidak tebal, tipis, gampang Anda cerna. Saya minta diulang sampai Anda ngerti sarinya. Waktu kita terbatas untuk bicara seperti ini. Tapi ini akan nolong banyak hal dalam hidup. Saya bicara soal doa, bicara soal kerendahan hati, soal penyerahan hidup dengan Tuhan. Tapi basically ngajar hati kita. Karena itu yang kuat Tuhan berikan. Dan dia mau kita punya hati yang berkenan di depan dia. Amen saudara. Saya berdoa di tengah-tengah kita, Engkau mengizinkan Tuhan itu mengerjakan hatimu. Saya merasa kita berkejaran dengan waktunya Tuhan. Karena ada hal yang luar biasa sedang Tuhan buat. Dan saya merasa dalam bulan pertama tahun 2003 ini, soal ini akan terus Tuhan bereskan sebagai dasar sebelum dia berikan banyak yang luar biasa di tengah-tengah kita. Amen saudara. Tuhan sudah mulai banyak bicara lagi dengan saya tentang apa yang akan dia kerjakan dalam bulan ini. Anda akan nikmati begitu banyak hal yang dahsyat dari Tuhan. Tapi saya berdoa demi nama Tuhan Yesus, supaya Allah mengerjakan hati kita. Karena itu landasan yang penting dalam hidup setiap kita. Amen saudara. Mari angkat tanganmu sama-sama sekali lagi. Ini doa kami Tuhan. Ini doa kami. Buatlah jalanmu ya Tuhan dalam saya. Tuhan penjunan ku tanah liat, biar kau kerjakan seturut maumu. Katakan lagi saudara, sebagai doa kita, angkat hati. Buatlah jalanmu dalam saya, Tuhan penjunan ku tanah liat, biar kau kerjakan seturut maumu. Ku duduk dunia di kakimu. Katakan saya lagi, lalu kita berdoa sama-sama. Buatlah jalanku, ya ini doa kami Tuhan, dalam saya, Tuhan penjunan ku tanah liat, biar kau kerja
Biar sejak hari ini Engkau terus alihkan dan arahkan hati kami terus kepadamu Tuhan. Tarik hati kami untuk terus melekat kepadamu dan bukan melekat kepada yang lain. Tahun ini biar Engkau baharui hati kami, hanya tertuju kepadamu, melekat kepadamu, dan bukan kepada yang lain. Beri kehausan dan kelaparan akan Tuhan dalam hidup setiap kami lebih dan lebih lagi. Kami tahu dengan itu, hidup kami akan diubah. Demi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk hal yang luar biasa Kau berikan. Dan malam ini kami juga mau menyembah Engkau juga dengan harta kami. Dengan hati yang tertuju kepadamu kami mau sembah Engkau Tuhan. Untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Terima penyembahan kami ini. Demi nama Tuhan Yesus. Dan semua kita berkata, amen, amen. Mari berikan yang terbaik buat Tuhan kita malam hari. Give back your servant from presumptuous sin, and let them not have